Jadinya ada lebih ke tentang pencegahan sih, lebih ke tentang pencegahan penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Lebih banyak materi itunya, tentang KBKP juga ada. Tapi yang difokuskan itu kemarin itu yang saya dapat mengenai tentang sekolah, gimana di sekolah itu siswa itu nyaman, aman dan gembira, senang lah berangkat ke sekolah itu. Memang enggak yang mulu-mulu cuma berangkat datang ke sekolah terus langsung pulang. Di sekolah itu kita harus gimana caranya guru itu membuat nyaman siswa. Nah, ini yang pertama yaitu tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah terkait dengan BIMTEK untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan gembira. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu guru BK melalui BIMTEK pelaksanaan layanan BK di sekolah. Yang kedua ada pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan membentuk PPPK di lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga ada Permendikbudristek nomor 495 tentang rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru, beban kerja kepala sekolah dan beban kerja pengawas sekolah termasuk di dalamnya yang terdapat pada poin nomor 12 tentang PPPK. Selanjutnya ada petunjuk teknis perlindungan PPK dalam pelaksanaan tugas, yaitu ada dari Dirjen BTK nomor 3798 tahun 2004 yaitu tentang petunjuk teknis perlindungan pendidikan dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan tugas. Jenis dan bentuk perlindungannya antara lain yaitu ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan haki. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu memahami hak anak dan lingkungan tumbuh kembangnya. Di sini ada konsep lingkungan tumbuh kembang anak yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu kodrat yang ada pada diri sendiri, yang kedua itu lingkungan keluarga anak itu sendiri, dan yang ketiga lingkungan pendidikan si anak itu sendiri. Ini yang poin 3 itu ada untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan gembira. Terdapat 3 komponen pendidikan yang harus saling bersinergi, yaitu dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang mendidik bertujuan untuk menumbuhkan disiplin tanpa menggunakan hukuman dan hadiah. Penerapan disiplin positif tentunya memerlukan proses waktu yang panjang serta mempunyai tekad yang konsisten dalam menerapkan disiplin positif ini. Harapannya adalah akan membawa dampak yang baik bagi masa depan anak itu sendiri. Nah, di sini ada 7 prinsip disiplin positif yang akan mengubah cara pandang dan praktik dalam mendidik anak atau siswa. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran internal atau bisa mendorong anak untuk memahami dan mengatur perilakunya sendiri. Yang kedua ada konsekuensi logis bukan hukuman, yaitu memberikan konsekuensi yang berhubungan langsung dengan perilaku, bukan hukuman yang terkait. Yang ketiga itu ada dorongan bukan hadiah. Maksudnya adalah memberi dorongan dan memotivasi intrinsik si anak daripada memberi hadiah atau materinya. Yang keempat ada konsekuensi sebelum koreksi, yaitu membangun hubungan yang kuat sebelum memberikan koreksi atau teguran terhadap anak
Yang kelima, memahami bukan menghakimi. Maksudnya di sini adalah berusaha untuk memahami alasan dibalik perilaku anak atau tanpa langsung menghakiminya. Jadi maksudnya dipahami dulu, semisal si anak atau siswa tersebut mempunyai kesalahan atau tujuannya siswa itu melakukan kesalahan tersebut itu apa, kita tidak boleh langsung menargetkan atau menjudge si anak, oh kamu salah, oh kamu ini, jangan seperti itu. Kita harus tahu dulu kenapa si anak itu bisa seperti itu. Terus yang keenam, kendalikan diri bukan kontrol orang lain. Yaitu kita harus tahu orang tua atau pendidik yang mengendalikan emosi dan reaksinya sendiri sebelum mencoba mengendalikan anak. Yang ketujuh, lembut dan tegas, bersikap lembut dalam pendekatan namun tegas dalam batasan dan aturan. Materi selanjutnya yaitu identifikasi minat, bakat, dan potensi peserta didik. Identifikasi minat, bakat, potensi dan peserta didik yaitu untuk menciptakan sekolah yang aman dan gembira. Salah satu tugas guru PK adalah mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik yang sesuai dengan potensinya melalui asesmen. Asesmen ini bertujuan juga untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensinya untuk mengetahui permasalahan atau kondisi yang terjadi pada peserta didik yang nantinya guru BK akan memasukkannya ke dalam komponen-komponen program BK, yaitu pribadi sosial belajar karir dalam bentuk pelayanan antara lain pelayanan dasar, pelayanan responsif, sistem, dan pelayanan perencanaan individual. Selanjutnya ada kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini materi ini yang kemarin itu sedikit krusial juga waktu kelompokan, tanya jawab juga, terus tanya jawab, ada materi juga, ada panjang durasinya, ini sampai 2 hari membahas tentang kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Kekerasan ini adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian atau kerugian psikologis. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasannya adalah yang pertama, menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban. Yang kedua adalah keahlian kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan optimal. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan korban peserta didik dikeluarkan dari sekolah sebelum waktu kelulusan dan pendidik atau pending keahlian mata pencahariannya di dunia pendidikan. Terakhir, diskreditkan atau mencoreng posisi salah satunya. Kekerasan menjadi penghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun 6 bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi dan intoleransi. Yang terakhir ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, di sini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga saya juga baru tahu kemarin mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPPK. Seharusnya kemarin waktu saya berangkat saya belum tahu adanya tentang PPPK ini. Pas di sana ternyata masih banyak juga sekolah-sekolah yang lain juga belum mengetahui mengenai PPPK. Mungkin dari kalau yang ketua kayak
kolaborasi. Terus anggotanya ada saya, ada Frida, ada dari komite juga. Kalau TPPK itu di ditandatangani langsung oleh kepala sekolah. Kalau Satgas itu langsung dari KCD kalau nggak salah itu. Maksudnya TPPK di sini itu misal kita di sini ada kekerasan kayak kemarin lah yang terjadi di Caplek itu ada antar sekolah tawuran kemarin itu ada antar sekolah. Nah itu kita bisa TPPK-nya itu kita hubungin di guru BK nanti langsung ke tim TPPK. Kalau TPPK itu tidak menyanggupi untuk melakukan ini untuk mencegahnya atau penanganannya gimana, kalau tidak sanggup kita bisa langsung ke Satgas. Dari Satgas itu nanti langsung ke kepolisian. Jadi ditantang dulu di TPPK sekolah, nanti kalau tidak menyanggupi lagi ke Satgas. Kalau Satgasnya juga masih belum bisa, nanti langsung ke Polres yang servis seperti itu. Ada penanganan kekerasan, hak korban, saksi, dan saksi sebagai pelapor dalam penanganan kekerasan. Partisipasi masyarakat, pengelolaan data kasus, pengarahan dan pendanaan. Pak Boleh fokus. Sasaran dari peraturan PPKSP adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya, masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan. UPT Kemendik di Jasmin dapat mengambil peran dalam pencegahan penanganan kekerasan. Yang poin pertama, mengadvokasi dinas, provinsi, dan kota kabupaten untuk membentuk satuan tugas. Yang kedua, memastikan satuan pendidikan tempat bertugas telah membentuk TPPK. Yang ketiga, jika TPPK di satuan pendidikan sudah terbentuk, maka mengawal implementasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Selanjutnya, pemerintah daerah mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang pertama ada penguatan tata kelola. Yang pertama itu ada membentuk Satgas, membentuk kebijakan, mengalokasikan anggaran, melibatkan masyarakat. Yang kedua ada edukasi, melakukan sosialisasi kebijakan dan program PPKS. Yang kedua ada melatih TPPK di satuan tugas. Berikutnya ada kepala satuan pendidikan dapat mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang pertama yaitu penguatan tata kelola untuk membuat TPPK, membuat tata tertib, mendorong kegiatan sekolah yang inklusif dan berkebinekaan, melibatkan warga sekolah. Yang kedua ada edukasi, yaitu melakukan sosialisasi dan kampanye dari di satuan pendidikan, melaksanakan pendidikan penguatan karakter dan memfasilitasi guru untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga ada penyediaan sarana dan prasarana. Nah selanjutnya materi itu adalah pendekatan manajemen kasus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Manajemen kasus adalah langkah sistematis dalam pemberian layanan kepada pelapor atau korban, di mana TPPK atau satuan tugas mengkaji berbagai layanan yang akan diberikan kepada pelapor atau korban untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan manajemen kasus yaitu menjamin keberlanjutan penanganan kasus kekerasan. Yang kedua, merespon dan mengkoordinir kebutuhan pelapor atau korban. Yang ketiga, memperoleh layanan yang dibutuhkan
penjangkauan identifikasi kebutuhan, penanganan dan rujukan, layanan medis dan mediko-legal, layanan rehabilitasi sosial, layanan kelembagaan, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Selanjutnya ada penerimaan dan penelaahan laporan pengaduan kekerasan di satuan pendidikan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menerima laporan: memastikan keamanan dan keselamatan pelapor atau korban, memperhatikan kondisi psikologis pelapor atau korban, dan menanyakan kesiapan memberikan laporan, memastikan perlindungan yang layak, mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan atau kekerasan, menjelaskan langkah tindak lanjut, memberikan informasi, melakukan konfirmasi. Selanjutnya, pengenalan hubungan psikologis awal atau DPA dan pencegahan kekerasan di dunia maya melalui peradaban digital ini. DPA adalah sebagai pertolongan pertama pada korban yang mengalami tindakan kekerasan. Prinsip aksi DPA: look, listen, link. Tujuan DPA yaitu mencegah dampak psikologis yang harus dan membuat pelaporan dan korban mendapatkan kembali rasa kontrol membantu diri sendiri. Selanjutnya ada aktivitas DPA, yaitu memberikan perawatan dan dukungan praktis atas persetujuan pelaporan atau korban dan melindungi korban dari kesulitan penderitaan bahaya. Pencegahan kekerasan di dunia maya melalui peradaban digital dapat dilakukan dengan cara melawan kabar bohong atau hoax untuk memperkuat ketahanan diri. Yang kedua, berkompetisi etis dalam bermedia sosial, mampu menganalisis dan mengevaluasi pada level kontekstual dan sosial, mampu membuat isi media baru dan mengerti dampaknya, mampu mengakses dan mengerti media baru pada level teks, yang lainnya mampu memanfaatkan teknologi untuk membuat konten media baru. Tahapan penanganan pengaduan kekerasan di lingkungan sekolah, yaitu ada persiapan, pendekatan, penyampaian informasi, memberi dukungan, merespon tanggapan dan reaksi orang tua, selanjutnya dokumen tindak lanjut. Ini materi terakhir, yaitu tentang penyesuaian hasil penanganan dan rekomendasi. Dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi TPPK dan Satgas perlu memastikan proses pengumpulan informasi, keterangan, bukti di lingkungan secara sah dan sesuai tata cara berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dan Juknis PPKSP. Didasarkan oleh kejelasan bukti yang tersedia untuk menentukan kesimpulan dan rekomendasi atas laporan hubungan kekerasan yang terjadi. Rekomendasi ini terjadi bukti kekerasannya jika ada sanksi administratif kepada si pelaku, pemulihan korban atau pelapor atau saksi dalam hal belum dilakukan atau penyebab
pemulihan nama baik terlapor, upaya untuk membersihkan kembali nama baik terlapor dari pandangan buruk yang didapatnya akibat adanya pelaporan dugaan kekerasan yang tidak terbukti. Yang bisa saya sampaikan mengenai hasil nilai kemarin, kurang lebihnya mohon maaf. Baik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jurubicara